Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 596. Di dalam penginapan. Ketika Stephen Lin mengambil Bai He membawa Gong Qiyu dan muncul di depan Ma Hou dan Tai Hu bersama dengan pria berjas kuat. Wajah Tai Hu menjadi pucat. Di seluruh medan perang ekstrateritorial, hanya ada satu orang dengan sosok bungkuk seperti Stephen Lin, dan orang itu adalah seorang tiran. Sosok tiran telah menjadi ciri khas dirinya, dan hanya sedikit orang yang tahu bahwa ada bentuk tiran lain, seperti bajingan tua yang telah melawan tiran selama bertahun-tahun. Bagi orang biasa, dengan sosok bungkuk dan tulang punggung tinggi, itu berarti seorang tiran, bahkan tanpa harus melihat wajahnya. Tirani, Tuan Tirani. Tai Hu tergagap karena terlalu gugup. Aku bukan tiran, aku murid tiran. Stephen Lin menjelaskan sambil tersenyum. Murid tiran. Tai Hu tertegun sejenak, lalu bertanya, Tuan Tyran punya murid? Tentu saja ada. Stephen Lin mengangguk. Bagus. Tai Hu menghela nafas lega. Sepertinya kamu takut pada tiran. Ma Hou bertanya. Siapa yang tidak takut dengan tiran di medan perang di luar wilayah? Saya mendengar bahwa tiran membunuh tanpa berkedip, dan dia tidak pernah bertanya mengapa, dan kekuatannya sendiri sangat kuat. Tidak ada orang yang menjadi sasaran tiran dapat meninggalkan medan perang di luar. Teritorinya hidup. Tiran adalah pendirian sebenarnya orang-orang teratas di medan perang ekstrateritorial. Dalam daftar 10 makhluk kuat teratas di medan perang ekstrateritorial, saya pikir tiran harus ditulis. Tai Hu berkata dengan serius. Dia tidak berlebihan. Dia hanya membunuh orang yang pantas dibunuh, tapi dia menyinggung terlalu banyak orang dan dibenci oleh orang lain. Jika dia benar-benar tirani, bisakah dia menerima begitu banyak bawahan? Kata Lin Fei. Sepertinya begitu. Tai Hu mengangguk. Mengetahui nasibmu, apakah benar ada yang salah dengan Gong Qiyu? Ma Hou bertanya dengan suara berat saat melihat Gong Qiyu digendong Bai He. Ya. Stephen Lin mengangguk. Hei. Ma Hou menghela nafas. Jika ada masalah dengan Gong Qiyu, itu berarti ada masalah dengan bagian atas klan naga. Ini adalah kesimpulan paling sederhana. Silakan, kata Stephen Lin, dan berjalan ke kamarnya. Bai He dan Ma Hou juga masuk ke kamar Stephen Lin bersama. Bai He melemparkan Gong Qiyu dan pria berjas kuat ke tanah. Gong Qiyu duduk di tanah, wajahnya pucat, mungkin karena cedera. Tentu saja, dia mungkin ketakutan. Lagi pula, sepertinya semua rahasianya tidak bisa disembunyikan lagi. Bai He, kamu keluar. Stephen Lin melambaikan tangannya. Meskipun Bai He benar-benar ingin tahu siapa bos di belakang Gong Qiyu, tapi sekarang Stephen Lin berkata begitu, dia hanya bisa berbalik dan pergi. Bagaimana denganmu? Stephen Lin memandang Ma Hou dan berkata, aku berencana untuk menginterogasi Gong Qiyu selanjutnya. Jika kamu tahu terlalu banyak, itu mungkin berdampak besar pada hidupmu di klan naga. Petik 2. Biarkan aku keluar, bukankah kamu hanya ingin aku tinggal? Lagi pula, aku juga naga tingkat menengah, dan aku punya cukup berat untuk menjadi saksimu. Kata Ma Hou. Itulah yang saya katakan, tetapi saya masih berharap Anda dapat membuat pilihan Anda sendiri. Saya tidak memaksanya. Bagaimanapun, Anda berada di klan naga tanpa persaingan di dunia. Setelah Anda terlibat dalam level tinggi berjuang, itu bahkan mungkin mengancam jiwa. Stephen Lin berkata dengan serius. Apakah hidup dalam bahaya? Sejak saya bergabung dengan klan naga, saya telah mengesampingkan hidup dan mati saya. Ini adalah realisasi dari siapapun yang bergabung dengan klan naga. Klan naga adalah klan naga dari negara naga, dan itu adalah tugas mereka untuk menstabilkan seni bela diri, sehingga semua orang biasa bisa dapat hidup dan bekerja dengan tenang dan kepuasan adalah tujuan saya, dan saya tidak berpartisipasi dalam politik,
tetapi itu tidak berarti saya takut dia. Ma Hou berkata dengan serius. Kamu sama dengan Tuan Guo, kata Stephen Lin. Itulah sebabnya aku selalu berharap kamu bisa menyelamatkan Zheng Bowen, kata Ma Hou. Jika itu mungkin, aku akan melakukannya. Stephen Lin berkata, melihat Gong Qiyu di tanah dan pria berjas kuat yang sedang berbaring. Kamu, jangan berpura-pura mati. Stephen Lin berkata kepada pria yang berpura-pura itu. Pria berjas kuat kelopak matanya yang tertutup sedikit bergetar, lalu dia membuka matanya dan perlahan duduk tegak. Saya menangkap dua sekaligus, yang agak tidak terduga, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Pria berjas kuat duduk di sana dengan wajah dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Gong Qiyu melanjutkan dengan wajah putih. Gong Qiyu, Wu Xingsu sudah mengatakan semuanya. Stephen Lin memandang Gong Qiyu dan berkata. Tubuh Gong Qiyu sedikit gemetar dan berkata, apa yang dia katakan tidak ada hubungannya denganku. Petik 2. Apakah kamu tahu mengapa dia menceritakan semuanya padaku? Stephen Lin bertanya. Saya tidak tahu, dan saya tidak tertarik untuk mengetahuinya, kata Gong Qiyu. Meskipun kata-katanya terlihat keras, tubuhnya yang gemetar telah mengkhianatinya. Stephen Lin tersenyum dan mengeluarkan tas kecil dari sakunya. Kantongnya hanya seukuran telapak tangan dan transparan. Stephen Lin melemparkan tas kecil itu tepat di depan Gong Qiyu. Gong Qiyu melihat ke dalam tas dan menemukan deretan gigi dan beberapa jari di dalam tas. Kuku-kuku di jari itu semuanya hilang, dan retakan jari itu bahkan tidak ada sama sekali, sepertinya telah dirobek dari tangan dengan kekuatan kasar. Melihat ini, sedikit kegigihan di hati Gong Qiyu mulai runtuh. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Bela Diri. Dia cukup untuk memanggil angin dan memanggil hujan di dunia luar, cukup untuk membunuh ratusan orang biasa sendirian. Dia ditakdirkan untuk menjadi naga tingkat menengah dan tinggi di masa depan. Namun, dia tidak pernah mengalami terlalu banyak kemunduran. Dia telah dikultivasikan oleh klan naga sejak dia masih kecil, dan dia telah belajar seni bela diri. Terakhir kali dia melakukan rumah harta karun Luoshen adalah tugas pertama yang dia lakukan. Itu tidak memiliki hati yang kuat yang harus dimiliki Raja Wu. Setelah dijatuhkan oleh peramal Linzi, hatinya dipukul keras sekali, dan melihat ini lagi sekarang, hatinya yang tidak kuat secara alami akan mulai runtuh. Aku hanya ingin menggunakan kata-katamu untuk mengkonfirmasi kata-kata Wu Xingsu, itu saja, jadi ceritakan semua yang kamu tahu. Jika kata-katamu tidak terlalu berbeda dari kata-kata Wu Xingsu, maka aku akan membiarkan Ma Hou membawamu kembali ke klan naga untuk menerimanya. Pengadilan Kementerian Pengawasan, mungkin Anda bisa bertahan seperti itu. Jika Anda berbohong kepada saya, maka saya minta maaf, bahkan jika Raja Surga datang, saya tidak dapat menyelamatkan Anda, kata Stephen Lin acuh tak acuh. Kamu, apa yang ingin kamu ketahui? Gong Qiyu bertanya. Diam untukku, bukankah kamu Raja Bela Diri? Benda ini membuatmu takut. Pria berjas kuat itu meraung marah. Aku, Gong Qiyu sedikit ragu setelah dimarahi oleh pihak lain. Stephen Lin tersenyum, berjalan di depan pria berjas kuat, berjongkok dan menatap langsung ke arahnya dan berkata, jangan khawatir, itu akan menjadi dirimu sebentar lagi, tidak ada gunanya bersikap kasar sekarang, jika kamu bisa. Kasar setelah beberapa saat, maka kamu akan dianggap laki-laki. Petik 2. Apa yang kamu inginkan, itu urusanmu, kamu tidak ingin mendengar apapun dari mulutku. Pria berjas kuat berkata dengan dingin. Stephen Lin tersenyum, menoleh ke Ma Hou dan berkata, Dokter. Ma, ambilkan saya beberapa kaset. Petik 2. Oke. Ma Hou mengangguk, bangkit dan berjalan keluar ruangan. Pita, apa gunanya benda itu? Kamu harus menyiapkan beberapa hal yang merangsang, seperti besi solder, tongkat kejut listrik, del. Sehingga penyiksaan akan membuatmu merasa lebih baik, kan? Penyiksa yang benar-benar kuat dapat mencapai hasil terbaik dengan alat paling sederhana.
Seringkali, hal-hal yang terlihat menakutkan tidak dapat benar-benar menakuti orang, kata Stephen Lin dengan serius. Pria berjas kuat itu tertegun sejenak, entah kenapa, hatinya sedikit bingung. Jika Stephen Lin membuat beberapa gerakan yang mengerikan atau beberapa tindakan yang mengerikan di awal, dia tidak akan panik. Akibatnya, Stephen Lin tidak membuat gerakan dan tindakan yang mengerikan itu, dia hanya berbicara dengannya dengan tenang, dan kedamaian ini seringkali lebih mengganggu. Tak lama, Mahou menemukan lingkaran pita hitam. Stephen Lin mengambil selotip dan merekatkan mulut pria Jin Zhuang, dan kemudian menggunakan selotip untuk menutup hidung pria Jin Zhuang juga. Setelah melakukan ini, Stephen Lin mengeluarkan pisau dan dengan hati-hati memotong lubang yang sangat kecil di pita di lubang hidung pria itu. Apa yang kamu lakukan? Mahou bertanya dengan curiga. Awalnya, dia mengira Stephen Lin akan mencekik pria berjas kuat. Akibatnya, Stephen Lin memotong lubang kecil pada pita di hidungnya. Seolah-olah mati lemas. Pihak lain sampai mati. Lubang kecil ini dapat memungkinkan sejumlah kecil udara masuk ke dalam tubuh dengan bernafas. Jumlah udara sangat kecil, yang tidak cukup untuk mendukung konsumsi tubuh. Dia akan mulai kekurangan oksigen secara perlahan, tetapi tidak akan tercekik sekaligus. Sebelum seseorang tercekik dia akan berada dalam keadaan sakit yang luar biasa. Umumnya, keadaan ini hanya dapat berlangsung selama 6 detik. Setelah 6 detik, orang tersebut akan koma karena mati lemas. Dengan melakukan ini, saya bisa membuat keadaan sakitnya berlanjut, karena di sini ada oksigen. Dalam hubungan yang bisa dimasuki, dia tidak akan langsung kekurangan oksigen, tapi konsumsi tubuh akan menyebabkan dia mengalami keadaan hipoksia dalam waktu singkat. Keadaan hipoksia ini tidak akan mencapai tingkat mati lemas. Merasakan sakit mati lemas, rasa sakit semacam ini terus-menerus, saya menyebutnya pengalaman mendekati kematian yang berkelanjutan, dan sangat menyegarkan untuk memiliki kesempatan untuk mencobanya. Lin, kata Stephen. Mahou memandang Stephen Lin dengan wajah aneh dan bertanya, bagaimana menurutmu menggunakan metode seperti itu untuk berurusan dengan orang lain? Metode ini untuk menginterogasi saya pikir itu sangat bagus, jadi saya meminjamnya, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Mahou hanya merasakan hawa dingin naik dari kakinya. Meskipun Stephen Lin sangat santai ketika dia mengatakan ini, Mahou dapat sepenuhnya merasakan rasa sakit yang terkandung dalam paragraf pendek ini. Stephen Lin telah mengalami metode ini sendiri, dan dia pasti telah sepenuhnya merasakan sakitnya metode ini, jadi dia akan menggunakannya pada orang lain. Mahou melirik Stephen Lin. Pada saat ini, Stephen Lin mengenakan topeng kulit manusia. Meskipun topeng itu sangat nyata, itu masih memberi orang perasaan menyeramkan yang tak dapat dijelaskan. Stephen Lin terus merobek kaset itu dan mengolesi telinga dan mata pria yang gugup itu. Menempel mata dan telinga berarti kehilangan pendengaran dan penglihatan. Tanpa kedua indera ini, indera lain akan menjadi lebih jelas, dan rasa sakit yang disebabkan oleh mati lemas akan meningkat 30%. Inilah yang saya kembangkan dan teliti sendiri, kata Stephen Lin kepada Mahou. Dengan senyuman, dasar cabul. Mahou hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Bab 597. Inspirasi untuk desain saya sebenarnya berasal dari beberapa perilaku nama keluarga yang aneh. Banyak wanita suka membungkus diri mereka dengan sarung, dan kemudian menggunakan ekstraktor udara untuk memompa udara keluar dari sarung, meninggalkan diri mereka dalam keadaan sedikit hipoksia, sementara pada saat yang sama penglihatan dan pendengaran mereka juga dilarang, jadi begitu seorang pria melakukan sesuatu kepada mereka, stimulasi indera akan lebih menggairahkan dari biasanya. Hari ini sayang, tidak begitu banyak alat peraga, jadi kami hanya bisa gunakan selotip sebagai gantinya, kata Stephen Lin. Mahou tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini, dan sepertinya menggambarkannya sebagai orang mesum saja tidak cukup. Jika tidak dipaksa oleh kehidupan,
Siapa yang mau menjadi cabul, kata Stephen Lin dengan emosi. Ma Hou menatap Stephen Lin dengan kaget. Mungkinkah Stephen Lin bisa membaca pikiran seperti Yan Su? Saya tidak tahu cara membaca pikiran. Saya hanya berpikir Anda melihat saya seperti orang mesum, jadi saya menjelaskannya, kata Stephen Lin. Oh, Ma Hou menghela napas lega, tetapi segera merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah Stephen Lin mendandani pria itu, dia menyeretnya ke posisi di sebelah dinding dan membiarkannya berbaring. Pria berjas kuat itu terbaring di tanah, dan awalnya baik-baik saja, tetapi kurang dari 1 menit kemudian, tubuhnya mulai berputar tak terkendali, dan ekspresi wajahnya mulai berubah sedikit mengerikan, meskipun dia terus melakukannya. Dia menggunakan inhalasi dalam dan meningkatkan laju pernapasan untuk membiarkan lebih banyak oksigen masuk ke tubuhnya, tetapi lubang pada pita itu begitu besar. Tidak peduli seberapa cepat laju pernapasannya, dia tidak bisa mendapatkan cukup oksigen ke dalam tubuhnya. Rasa sesak sedikit demi sedikit muncul pada pria berjas kuat. Gong Qiyu di samping benar-benar takut untuk buang air kecil saat melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka Stephen Lin dapat menemukan inspirasi dari perilaku nama belakangnya, dan kemudian memainkan permainan mati lemas seperti itu. Dia telah dilatih untuk menahan napas, tetapi dia tidak yakin bahwa dia dapat menangani trik Stephen Lin, justru karena dia telah dilatih untuk menahan napas, jadi dia tahu rasa sakit mati lemas. Oke, Gong Qiyu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan, atau jangan katakan. Stephen Lin memandang Gong Qiyu dan berkata, bicaralah. Gong Qiyu mengangguk tegas. Dia khawatir jika dia ragu-ragu, Stephen Lin juga membiarkannya merasakan sakitnya ditahan oleh selotip. Pertama-tama, pertanyaan pertama, siapa dia? Stephen Lin menunjuk pria berjas kuat yang menggeliat seperti belatung di tanah. Pria berjas kuat itu mengeluarkan suara rengekan, tubuhnya terus berputar dan berkedut, terlihat sangat menakutkan. Saya tidak tahu. Tugas yang saya terima adalah untuk memantau setiap gerakan Anda dan menyampaikan semua rencana Anda kepada kolaborator Anda, kata Gong Qiyu. Jadi, dia adalah kolaboratormu, apakah itu artinya? Stephen Lin bertanya. Iya, Gong Qiyu mengangguk. Lalu siapa yang kamu patuhi? Stephen Lin bertanya lagi. Saya menerima perintah dari Direktur Li Yizhen, kata Gong Qiyu. Li Yizhen, siapa itu? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Direktur Divisi Ketiga Angkatan Bersenjata Klan Naga adalah salah satu pemimpin tertinggi Klan Naga. Dia milik Zhou Wutong, Ma Hou menjelaskan. Departemen apa Angkatan Bersenjata Ketiga? Stephen Lin bertanya. Klan Naga memiliki 3 angkatan bersenjata utama. Mereka adalah kekuatan nomor 1 Klan Naga untuk menjaga stabilitas dan memerangi kejahatan. Dan pemimpin langsung mereka adalah Zhou Wutong, salah satu dari 5 tetua, kata Ma Hou. Oh, Stephen Lin mengangguk, wajahnya tidak berubah, dan dia tampaknya tidak terkejut dengan hasil seperti itu. Apa tugas yang diberikan Li Yizhen padamu? Termasuk tugas bekerja sama dengan pihak lain, kata Stephen Lin. Li Yizhen, Wu Xingsu dan saya memantau setiap gerakan Anda dan memberikan mereka semua informasi rencana Anda. Selain itu, Wu Xingsu memiliki tugas lain, yaitu menemukan peluang bagi Anda untuk berkonfrontasi dengan 3 penguasa pasar gelap yang serakah. Konflik, jika Anda dapat menggunakan tangan 3 tuan untuk menyingkirkan Anda, itu adalah yang terbaik, jika tidak, maka Anda akan dihitung, dan Anda akan terbunuh ketika orang-orang yang Anda tarik dari organisasi buah muncul. Kata Qiyu. Menurut rencana, apakah itu berarti kita membeli mutu tukau untuk menarik orang-orang dari organisasi buah agar keluar dari rencana ini? Stephen Lin bertanya. Iya, rencana ini diteruskan oleh Wu Xingsu setelah kamu memutuskan untuk menggunakannya, kata Gong Qiyu. Jadi, orang ini dari organisasi buah, kan? Stephen Lin bertanya, menunjuk pria berjas kuat yang hampir kaku di tanah. Gong Qiyu melirik pria itu, otot-otot seluruh tubuh pria itu sudah tegang,
dan seluruh tubuh memerah karena ketegangan dan ketegangan. Dapat dilihat bahwa dia sangat tidak nyaman saat ini, karena laju pernapasannya terlalu cepat, yang menunjukkan bahwa rasa hausnya akan oksigen telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Seharusnya, tentu saja, ini hanya tebakan saya, dan di atas tidak memberitahu kami identitas pihak lain, kata Gong Qiyu. Stephen Lin tersenyum, berjalan ke pria berjas kuat, dan merobek penjelasan di mulutnya. Pria berjas kuat itu segera menarik napas dalam-dalam dan menghirup oksigen sebanyak mungkin ke dalam tubuhnya. Ini baru permulaan. Pada awalnya, saya melakukan metode ini selama lebih dari 3 jam. Itu hanya 5 menit. Saya harap Anda dapat memecahkan rekor saya. Dia berjalan ke Gong Qiyu dan duduk. Zhou Wutong tampaknya memiliki hubungan dengan orang-orang di organisasi buah, kata Ma Hou dengan ekspresi serius. Belum pasti. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Belum yakin. Kenapa? Tanya Ma Hou curiga. Mereka hanya mematuhi Li Yizhen, bukan Zhou Wutong. Mungkin saja Li Yizhen memiliki koneksi dengan organisasi buah dan tidak ada hubungannya dengan Zhou Wutong, kata Stephen Lin. Ini, Li Yizhen memberinya 10 keberanian. Dia belum tentu berani berhubungan dengan organisasi buah, kan? Aku mengenalnya dan dia tidak terlalu berani, kata Ma Hou. Ini semua hanya spekulasi, bahkan jika Li Yizhen berada di bawah perintah Zhou Wutong dan memiliki kontak dengan organisasi buah. Selama Li Yizhen tidak mengakuinya, Zhou Wutong tidak akan memiliki apa-apa, bahkan jika Li Yizhen mengakui, Zhou Wutong itu juga dapat dikatakan bahwa dia adalah fitnah. Tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa Zhou Wutong memiliki hubungan dengan organisasi buah, kata Stephen Lin. Itu benar. Ma Hou mengangguk, setuju dengan pernyataan Stephen Lin. Alasan utamanya adalah identitas Zhou Wutong cukup tinggi. Jika kamu ingin menggunakan benda ini, sama sekali tidak mungkin untuk menariknya dari kuda, dan dia bahkan mungkin menggigitnya kembali, kata Stephen Lin, melihat ke arah pria itu. Setelan yang kuat dan berkata, ini adalah terobosan nyata. Petik 2. Ma Hou juga melihat pria yang berpura-pura menjadi yang terbaik. Jika orang ini benar-benar anggota organisasi buah, maka dia mungkin benar-benar menjadi terobosan. Menurut Stephen Lin, orang ini bertanggung jawab untuk orang yang datang untuk membunuhnya harus menjadi tokoh teratas dalam organisasi buah. Jika tidak mungkin dikirim untuk membunuh Stephen Lin, dan orang seperti itu harus mengetahui rahasia organisasi buah jauh lebih banyak daripada orang kecil lainnya. Jika dia membuka mulutnya, itu bisa membuahkan hasil. Stephen Lin menstabilkan pertanyaan Gong Qiyu lagi, tetapi jawaban yang dia dapatkan pada dasarnya tidak ada artinya. Gong Qiyu dapat melibatkan Li Yizhen, tetapi tidak ada cara untuk melibatkan Zhou Wutong. Jika Gong Qiyu diserahkan, paling banyak satu Li Yizhen akan ditangkap, kecuali Li Yizhen bersedia mengkhianati Zhou Wutong. Namun, ini tidak mungkin. Stephen Lin bahkan curiga bahwa Li Yizhen mungkin dihilangkan dengan taktik, karena Gong Qiyu dan Wu Xingsu sama-sama ditangkap olehnya. Mereka tidak mengirim informasi ke dunia luar untuk waktu yang lama, dan serangan itu gagal. Sekarang, Zhou Wutong ingin membersihkan dirinya, jadi cara terbaik adalah membiarkan Li Yizhen bunuh diri. Atau, kita dapat menghubungi Chen Lao dan membiarkannya mengalahkan Li Yizhen sesegera mungkin, untuk mencoba membuka terobosan, kata Ma Hou. Bisakah Anda menghubungi Tuan Chen? Mungkin hanya Tuan Chen yang memiliki kemampuan untuk melakukannya dalam waktu singkat, kata Stephen Lin. Coba saya lihat. Ma Hou berkata, mengangkat telepon dan ingin menelepon, tetapi ternyata teleponnya tidak ada sinyal lagi. Di medan perang di luar domain, apakah ponsel memiliki sinyal atau tidak ada sinyal adalah hal yang acak. Ponsel tidak ada sinyal, kata Ma Hou tak berdaya. Stephen Lin mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dan menemukan bahwa ponselnya tidak memiliki sinyal. Keberuntungan ini benar-benar agak buruk. Apakah Li Yizhen memberitahu Anda apa tujuan kontak mereka dengan organisasi buah?
Stephen Lin bertanya. Direktur Lee tidak mengatakannya. Dia bahkan tidak memberitahu kami bahwa dia terhubung dengan organisasi buah. Dia hanya memberitahu kami bahwa seseorang akan menyerang Anda di pasar gelap yang serakah, tetapi dia tidak mengatakan siapa orang yang menyerangmu. Kata Gong Qiu. Sepertinya saya harus berbicara dengan Direktur Lee ini setelah saya kembali. Kuda tua, identitas saya harus lebih tinggi dari Direktur Lee ini, kan? Stephen Lin bertanya. Ini, Ma Hou tampak sedikit malu. Apa? Identitasku tidak setinggi miliknya. Aku adalah Raja Naga, kata Stephen Lin dengan cemberut. Mengetahui takdir, aku akan mengatakan yang sebenarnya, jangan sedih. Meskipun Raja Naga juga membawa kata, Raja Naga, jika dia tidak berhasil selama sehari, dia akan memiliki nama palsu untuk hari. Kata Ma Hou. Nama palsu. Stephen Lin mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu memiliki kekuatan nyata? Ya, kamu tidak hanya tidak memiliki kekuatan nyata, tetapi kamu juga harus menerima pengiriman Klan Naga dan menyelesaikan tugas yang diberikan kepada Anda oleh Klan Naga untuk mengumpulkan kualifikasi Anda. Setelah Raja Naga pensiun, kualifikasi ini dapat membantu Anda bersaing untuk posisi Raja Naga. Sebelum menjadi Raja Naga, semuanya kosong. Kata Ma Hou. Sial. Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Namun, Raja Naga dapat memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi Raja Naga. Ini adalah keuntungan terbesar. Setelah Anda menjadi Raja Naga, Anda dapat langsung melewati ambang promosi yang tidak dapat dilewati orang lain seumur hidup. Dan langsung menjadi yang teratas di Klan Naga. Pada saat itu, seluruh kerajaan Naga akan menghormati Anda, dan Anda akan dikagumi oleh ribuan orang kemanapun Anda pergi. Ini layak untuk seekor ayam, kata Stephen Lin, memutar matanya. Bab 598. Setelah interogasi Gong Qiu, Stephen Lin merobek pita dari mulut pria itu untuk kedua kalinya. Setelah menghirup udara segar lagi, pria berjas kuat berteriak tanpa menunggu Stephen Lin menyegel rekaman itu. Aku berkata. Dua pengalaman mati lemas jangka panjang berturut-turut telah membuat pria ini berpikir dia adalah pria yang keras kepala. Dia sangat kesakitan, dia pikir dia bisa mati dengan murah hati, tetapi dia menemukan bahwa ada terlalu banyak hal di dunia ini yang lebih menakutkan daripada kematian. Misalnya, metode penyiksaan orang di depannya ini. Namun, Stephen Lin tidak memperhatikan pihak lain, tetapi langsung menyegel pita di mulutnya lagi. Dia bilang dia mau. Mau tak mau Ma Hou mengingatkan. Bagaimana mungkin jumlah waktu ini cukup? Itu pasti menunda-nunda, kata Stephen Lin. Abnormal. Ma Hou sekali lagi menandai Stephen Lin sebagai orang cabul, meskipun labelnya belum pernah dihapus sebelumnya. Aku harus keluar dan melakukan beberapa tugas nanti. Aku akan menyerahkannya padamu dan Bai He di sini, kata Stephen Lin. Serahkan saja pada Bai He, aku yang mengarang angkanya. Ngomong-ngomong, di mana Mukstuainia Kordata dan Qishen Chao? Tanya Ma Hou. Jika Anda tidak menyebut saya lupa, kata Stephen Lin, mengeluarkan tas berisi 2 barang dari sakunya, dan menyerahkan salah satu tas berisi rumput 7 dewa kepada Ma Hou. Saya telah menyimpan Kordata Mukstuainia. Orang yang membutuhkan organisasi buah ini membutuhkannya. Selama saya meletakkannya di tubuh saya, mereka akan selalu datang kepada saya, kata Stephen Lin. Apakah kamu tidak takut akan diburu oleh orang-orang dari organisasi buah tanpa batas? Ma Hou bertanya. Jika saya benar-benar takut dikejar oleh orang lain, saya tidak akan menjadi diri saya yang sekarang. Stephen Lin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Untuk berbicara tentang dikejar dan dibunuh, ketika dia berada di medan perang di luar wilayah, banyak orang mengejar dan membunuhnya jauh lebih buruk sekarang. Oke, Ma Hou mengangguk, membuka tasnya, mengeluarkan sebagian dan berkata, bagian ini untukmu. Petik 2. Terima kasih. Stephen Lin mengambil segenggam rumput Qishen dan berkata,
ingat untuk kembali kepada Anda untuk penggantian, kami membuat kesepakatan. Petik 2. Begitu, sepertinya dia akan mati. Apakah Anda mau? Cepat dan bertanya. Ma Hao bertanya, menunjuk pada pria berjas kuat yang hampir tidak bisa berjuang di tanah. Kami mulai mengobrol, tapi aku lupa tentang orang ini. Waktunya habis. Waktunya habis, kata Stephen Lin, merobek pita dari mulut pihak lain. Aku, pria berjas kuat itu terengah-engah dan membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi karena frekuensi pernapasannya terlalu cepat, dia hanya mengucapkan satu kata bolak-balik. Lain kali saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda hanya dapat menjawab ketika kaset itu robek. Jika Anda tidak dapat menjawab, atau ragu-ragu, maka saya akan menyegel kaset itu untuk Anda. Jika Anda menjawab, jawabannya adalah kepuasan saya. Maka saya akan terus mengajukan pertanyaan berikutnya kepada Anda. Jika jawaban Anda dapat membuat saya puas, maka saya akan selalu membiarkan Anda menghirup udara segar. Kata Stephen Lin, menyegel rekaman itu ke pihak lain lagi. Setelah sekitar 30 detik, Stephen Lin merobek kaset itu dan bertanya, siapa namamu? Namaku Jin Yuan Huan. Dia menarik napas dalam-dalam, karena takut Stephen Lin akan menutup mulutnya lagi. Apakah kamu dari organisasi buah? Stephen Lin bertanya lagi. Ya, kata pria bernama Jin Yuan Huan. Apakah kamu seorang senior? Stephen Lin bertanya. Tidak, kata Jin Yuan Huan. Kamu berbohong. Stephen Lin berkata, langsung menyegel mulut Jin Yuan Huan, dan kemudian berkata, kekuatanmu telah mencapai peringkat ke-6 Raja Wu. Kekuatan seperti itu tidak ada dalam organisasi buah, bahkan di klan naga. Itu sudah cukup untuk menjadi eksekutif tingkat tinggi, tetapi kamu mengatakan kamu bukan eksekutif tingkat tinggi, kamu jelas berbohong. Petik 2. Jin Yuan Huan berusaha keras untuk menarik napas, tetapi mulutnya diblokir dengan selotip, sehingga dia tidak bisa menghirup udara segar. Dan lubang di hidungnya terlalu kecil. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh sama sekali tidak cukup untuk dikonsumsi. Kali ini, 1 menit kemudian, ketika kesadaran Jin Yuan Huan hampir kabur, Stephen Lin merobek plester di mulut Jin Yuan Huan. Oksigen mengalir ke paru-paru Jin Yuan Huan secara instan, kesadaran Jin Yuan Huan dengan cepat pulih, dan dalam sekejap, indranya sangat sensitif. Pada saat ini, Stephen Lin mengambil pisau entah dari mana dan menusukkannya langsung ke kaki Jin Yuan Huan. Jin Yuan Huan menjerit kesakitan, rasa sakit yang disebabkan oleh pisau ini jauh lebih parah daripada tusukan biasa. Apakah kamu seorang senior dari organisasi buah? Stephen Lin bertanya. Ya, seru Jin Yuan Huan, menggerakkan tubuhnya. Siapa bos organisasimu? Stephen Lin bertanya. Aku tidak tahu, kata Jin Yuan Huan. Mendengar jawaban Jin Yuan Huan, hati Ma Hao tercekat beberapa saat, dia berpikir kalau Jin Yuan Huan pasti akan dibungkam lagi. Namun, yang mengejutkan Ma Hao, Stephen Lin tidak menutup mulut Jin Yuan Huan, dia langsung merobek plester di mulut Jin Yuan Huan, dan juga merobek plester di hidungnya. Meskipun Jin Yuan Huan juga terkejut, dia masih menarik napas cepat. Stephen Lin tidak banyak bicara, hanya duduk di sana, membiarkan Jin Yuan Huan menghirup udara dengan nyaman. Apakah sekarang ada perasaan bahwa bernafas juga merupakan hal yang sangat indah? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Jin Yuan Huan mengangguk, pada saat ini, dia tidak pernah menyukai bernapas sebanyak yang dia lakukan sekarang. Sering kali kita mengabaikan hal-hal yang biasa kita lakukan di sekitar kita, seperti bernapas, berjalan, dan makan, minum, dan menyewa. Orang harus selalu bersyukur, apakah itu untuk hal-hal biasa atau hal-hal yang tidak biasa, kata Stephen Lin. Napas Jin Yuan Huan berangsur-angsur menjadi lembut, rongga dadanya sekali lagi memiliki cukup oksigen, kesadarannya benar-benar kembali normal, dan rasa sakit di pahanya menjadi kurang intens saat ini. Sekarang kamu bisa bernapas lega, jadi aku harap kamu bisa menghargai kesempatan ini dan jangan menunggu sampai kamu kehilangannya sebelum menyesalinya,
kata Stephen Lin. Aku mengatakan semuanya, kata Jin Yuanhuan. Di mana markas organisasi Anda? Stephen Lin bertanya. Aku tidak tahu di mana markas besar itu. Sama saja aku tidak tahu siapa bos kita. Aku dulu hanyalah Woking yang tidak mau. 3 tahun lalu, orang-orang di organisasi menemukanku dan membiarkanku makan buah, dan saya menjadi siapa saya sekarang. Saya adalah organisasi tingkat tinggi dalam organisasi, ini karena saya lebih cocok untuk buah, kekuatan saya berkembang lebih cepat, dan saya dapat memperoleh lebih banyak buah, tetapi saya memiliki tidak ada pengaruh pada organisasi, dan saya harus melakukan apapun yang mereka minta saya lakukan. Apa yang harus dilakukan, dan kontak saya dengan organisasi hanya dapat dilakukan melalui satu-satunya perantara, dan tugas kali ini juga diinformasikan oleh perantara. Kata Jin Yuanhuan, apakah organisasi Anda menculik orang-orang Mu Tianqi? Stephen Lin bertanya. Ya, Jin Yuanhuan mengangguk, perantara saya samar-samar mengungkapkan informasi ini kepada saya. Petik 2. Lalu, apakah Anda tahu apakah Mu Tianqi dan yang lainnya masih hidup, dan di mana mereka? Stephen Lin bertanya lagi. Saya mendengar dari perantara saya bahwa mereka semua ditangkap di kota Beiji, karena ada basis produksi organisasi di kota Beiji, tetapi saya tidak tahu di mana pangkalan itu, dan orang-orang itu semua akan digunakan untuk menghasilkan buah berkualitas tinggi. Buah-buahan berkualitas tinggi membutuhkan lebih banyak Mutuainia cordata, jadi kali ini misi kami adalah membunuhmu dan mengambil mutu tukaumu, kata Jin Yuanhuan. Kota Beijing. Stephen Lin mengangkat alisnya. Dia menemukan bahwa dia memiliki banyak hal untuk dilakukan dengan kota ini. Jadi, Mu Tianqi dan orang-orang itu masih hidup, bukan? Stephen Lin bertanya. Ya, karena Muxiglosia tidak cukup, tidak ada cara untuk membuatnya menjadi buah. Namun, orang-orang di sekitar Mu Tianqi seharusnya lebih beruntung dan kurang beruntung. Mereka tidak memenuhi syarat untuk dijadikan buah berkualitas tinggi. Untuk dapatkan buah kualitas biasa, cabai rawit muksu membutuhkan sangat sedikit, saya khawatir mereka sudah dibuat menjadi buah. Kata Jin Yuanhuan. Bagaimana kualitas buahnya? Stephen Lin bertanya. Dibagi menjadi kualitas rendah, kualitas biasa, kualitas sangat baik, dan kualitas tinggi. Setiap kualitas meningkatkan kekuatan dengan cara yang berbeda. Sekarang semua buah yang dapat dibeli di pasar berkualitas rendah, dan buah dengan kualitas biasa diberikan kepada organisasi anggota, beberapa juga diberikan kepada beberapa pelanggan potensial. Buah berkualitas tinggi terutama diberikan kepada beberapa orang potensial di dalam organisasi. Adapun buah berkualitas tinggi, ini adalah hasil dari periode terakhir. Saat ini, hanya ada satu di organisasi, dan belum ada yang memilikinya. Memenuhi syarat untuk digunakan, dikatakan bahwa efeknya sangat kuat, itu khusus dimakan untuk dewa perang, dan itu akan menjadi lebih kuat setelah makan. Jin Yuanhuan dikatakan, dewa perang bisa menjadi lebih kuat setelah memakannya. Seberapa kuat? Tanya Stephen Lin. Aku tidak tahu. Lagi pula, itulah yang dikatakan perantara kepadaku. Aku tidak tahu efek spesifiknya. Kata Jin Yuanhuan. Siapa perantaranya? Di mana itu? Tanya Stephen Lin. Saya tidak tahu nama perantara, saya hanya tahu bahwa dia dipanggil Brother Dao di organisasi. Dia sering muncul di kota Xiahai. Saya memiliki informasi kontaknya. Namun, saya sudah lama tidak menghubunginya. Dia harus aku juga tahu bahwa misiku gagal, kata Jin Yuanhuan. Informasi kontak. Stephen Lin melirik Jin Yuanhuan dan berkata, apakah itu telepon atau? Telepon, saya tahu nomor teleponnya, kata Jin Yuanhuan. Berapa? Stephen Lin bertanya. 2525XXXXXXX. Jin Yuanhuan mengatakan nomor telepon. Stephen Lin mengangkat telepon dan meliriknya, dan menemukan bahwa telepon tiba-tiba mendapat sinyal lagi, dan dia segera menelepon telepon.
Telepon berdering 2 kali dan diangkat. Stephen Lin meletakkan telepon di telinga Jin Yuanhuan dan memberi isyarat agar Jin Yuanhuan berbicara. "Kakak Dao," teriak Jin Yuanhuan. "Berhenti bicara, aku akan memberitahu Stephen Lin." Sebuah suara berat datang dari ujung telepon yang lain. Stephen Lin mengangkat alisnya dan berkata, "Bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Eilinerku ada di seluruh pasar gelap yang serakah. Kamu menangkap Jin Yuanhuan. Aku sudah tahu tentang masalah ini. Pilihan dan serahkan. Muxin Chao dan Jin Yuanhuan, saya dapat mengambil alih. Mulai sekarang saya akan menghapus semua keluhan dan keluhan Anda, dan kami tidak akan melakukan tindakan permusuhan terhadap Anda lagi." Dao Ge di ujung lain kata telepon. Stephen Lin tersenyum dan berkata, "Saya." Bab 599. Anda mungkin telah menempatkan saya dan organisasi Anda di tempat yang salah. Stephen Lin memegang telepon dan berkata dengan ringan, "Sekarang ini bukan pertanyaan apakah Anda ingin melepaskan saya, tetapi apakah saya ingin memusnahkan organisasi Anda. Saya lulus. Tapi aku tidak ingin melepaskanmu, jadi, jangan bicara omong kosong, ini sudah berakhir, jangan mencari jalan keluar untuk satu sama lain." Petik 2. Setelah hening sejenak di ujung sana dari telepon, dia baru saja menutup telepon. Mendengar saluran sibuk datang dari telepon, Stephen Lin mencibir dan meletakkan telepon. "Kamu seharusnya tidak seperti ini, organisasi kami sangat kuat, dan kami memiliki kunci yang dapat membuat orang lebih kuat. Ada banyak orang yang membutuhkan kunci ini. Kami dapat menggunakan kunci ini untuk menukar orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, bahkan jika itu adalah dewa perang. Pada saat itu, menghadapi pengepungan musuh yang tak terhitung jumlahnya, tidak peduli seberapa kuat Anda hanya akan menemui jalan buntu, kecuali Tuan Anda bersedia berjuang untuk melindungi Anda," kata Jin Yuanhuan. "Tetapi mereka yang memakan buah itu harus menuruti perintahmu. Apakah menurutmu ada orang yang mau menjadi bonekamu?" tanya Stephen Lin. "Bagaimana kamu tahu?" Jin Yuanhuan memandang Stephen Lin dengan ngeri. Buahnya beracun dan membuat ketagihan. Ini adalah rahasia di dalam organisasi. Dia tidak berharap Stephen Lin mengetahuinya. "Aku tahu banyak hal." Stephen Lin tersenyum, menatap Mahou dan berkata, "Telepon Chen Lao. Dia harus diberitahu tentang masalah ini sesegera mungkin." Petik 2. "Ya." Mahou mengangguk, "Aku menelepon sekretaris pribadi Chen Lao." Dan setelah beberapa saat, panggilan itu dialihkan ke Chen Lao. Mahou segera melaporkan beberapa informasi yang dia miliki kepada Chen Lao, dan terutama menekankan urusan Li Yizhen. "Beritamu sedikit terlambat." Chen Lao di ujung telepon berkata, "Li Yizhen baru saja melompat ke kematiannya dari atap gedung markas klan naga." Petik 2. "Apa? Mati?" Mahou bertanya dengan kaget. "Yah, ambulans belum datang, tetapi sudah tidak berdaya, dan kepalaku hancur," kata Chen Lao. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanya Mahou. Dengan tidak adanya bukti yang cukup, hanya mengandalkan kolusi Li Yizhen dengan organisasi buah tidak akan memainkan peran besar, dan Li Yizhen sudah mati, jadi mari kita tinggalkan masalah ini untuk saat ini. Anda memberitahu Stephen Lin, dia apa yang harus dia lakukan adalah mencari tahu Mu Tianqi dan yang lainnya. Untuk masalah internal klan naga, dia tidak perlu khawatir tentang itu, kata Chen Lao. "Aku mengerti." Mahou berkata, menutup telepon, dan kemudian berkata kepada Stephen Lin, "Li Yizhen melompat dari gedung dan mati." Petik 2. "Apa yang aku katakan?" Stephen Lin mencibir dan berkata, "Sayang sekali melakukan bunuh diri, dengan cara ini, semua air kotor dan pot hitam bisa menimpanya." Petik 2. "Hei." Mahou menghela nafas, "Li Yizhen sudah mati, dan kolusi antara klan naga dan organisasi buah hanya bisa berakhir. Tanpa bukti yang cukup, tidak ada yang bisa bersaksi melawan Zhou Lao karena Li Yizhen, dan memang tidak ada bukti bahwa Zhou Lao terkait dengan orang-orang dari organisasi buah. Artinya,
Penatua Zhou masih Penatua Zhou yang sama dan tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Chen Tua memintamu untuk memberitahuku, jangan khawatir tentang masalah ini. Stephen Lin bertanya. Ya, Ma Hou mengangguk dan berkata, kamu tidak punya bukti. Jika kamu menyelidiki masalah ini, itu mungkin melawanmu. Petik 2. Begitu. Stephen Lin tersenyum dan berkata, berencana untuk membahas masalah ini, tetapi Ma Hou, jika Anda memiliki kesempatan, beritahu Chen Lao, jika saya tidak bersemangat kali ini, itu akan menjadi saya yang terluka parah, bukan David. Jika saya terluka parah, lalu mungkin aku telah dibunuh oleh Jin Yuan Huan sekarang. Ini bukan masalah internal klan nagamu, ini masalah seseorang di klan naga ingin membunuhku. Li Yizhen sudah mati, masalah ini tidak akan berakhir di sini. Suatu hari, saya akan saya memiliki metode saya sendiri untuk menemukan orang yang bersembunyi di balik layar, dan ketika hari itu tiba, jangan katakan bahwa situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting, dan tidak ada yang ingin menghentikan saya, mengerti? Melihat Stephen Lin yang tersenyum, Ma Hou hanya merasakan hawa dingin menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Meskipun Stephen Lin tersenyum, niat membunuh dalam senyumnya sudah cukup untuk membuat orang ketakutan. Ini adalah orang yang dapat bersaing dengan 10 dewa perang teratas, dikatakan sebagai Raja Bela Diri peringkat 9, tetapi kekuatan tempur yang sebenarnya mungkin telah melampaui dewa perang umum. Niat membunuh dari karakter seperti itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Stephen Lin mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Jin Yuan Huan, dan Jin Yuan Huan menjawabnya dengan sangat serius. Jelas, Jin Yuan Huan sangat ditakuti oleh Stephen Lin. Setelah mendapatkan beberapa jawaban, Stephen Lin meninggalkan penginapan. Baginya, masalah organisasi buah itu penting, tetapi sama pentingnya untuk memperluas wilayah di medan perang di luar wilayah. Stephen Lin menyeberang jalan dan akhirnya sampai di kediaman Howard. Howard tinggal di lokasi lereng bukit terdekat dan memiliki istana mewahnya sendiri. Pada saat ini, tekanan udara di istana mewah ini sangat rendah. Howard telah mengenakan pakaian barunya dan duduk di singgasananya. Namun, wajah Howard penuh dengan kesedihan saat ini, dan hal yang sama berlaku untuk pria di depannya. Howard, yang kehilangan baju besinya, juga kehilangan pangsa pasarnya di pasar gelap yang rakus. Semua pangsa pasarnya diserahkan kepada Stephen Lin. Howard tidak berencana untuk kembali ke sini, tetapi Stephen Lin mengatakan sebelumnya bahwa dia akan makan malam bersamanya, jadi dia tinggal. Merupakan suatu kehormatan untuk makan dengan seorang tiran. Tua, bos, tiran, ini dia tiran. Jin Rui bergegas masuk dari pintu, tergagap ketika dia gugup. Bagi mereka, tiran itu jelas merupakan sosok legendaris, menghadapi pria sebesar itu, tidak peduli seberapa kuat mereka. Mereka pasti akan merasa tidak nyaman. Ini dia tiran. Howard dengan cepat berdiri dari posisinya dan melihat ke depan. Di pintu depan, sesosok bungkuk berjalan masuk dari pintu. Pada saat ini, matahari baru saja terbenam di barat, dan cahaya matahari terbenam masuk dari luar pintu, menarik bayangan tubuh yang bungkuk sangat lama, seolah-olah pria itu telah berubah menjadi raksasa. Bayangan ini bahkan telah menyentuh kaki Howard. Melihat bayangan yang panjang dan sempit itu, Howard merasa seolah terhalang oleh gunung besar. Meskipun tubuh bungkuk itu sangat pendek, kekuatan tempur mengerikan yang terkandung dalam tubuh itu membuat banyak orang merasa malu. Howard dengan cepat turun dari singgasananya dan berjalan menuju pria di depannya. Tuan Tyrant. Howard berjalan di depan Stephen Lin, berlutut dengan satu lutut, lalu mengangkat tangannya untuk meraih tangan Stephen Lin dan menekannya di dahinya. Bangun, kata Stephen Lin ringan. Howard berdiri dari tanah membungkuk, dan kemudian segera melangkah ke samping, tidak membiarkan dirinya menghalangi jalan Stephen Lin ke depan. Stephen Lin tidak berbicara, dan melihat sekeliling saat dia masuk. Istana ini megah, dan ada banyak orang di dalamnya, semuanya adalah bawahan Howard.
Semua orang membungkuk pada Stephen Lin. Stephen Lin terus berjalan ke depan, dan akhirnya menaiki tangga dan datang ke depan tahta Howard. Stephen Lin berbalik dan duduk di singgasana Howard. Selamat datang di Tiran. Howard membungkuk dalam-dalam kepada Stephen Lin dan berteriak keras. Pasukan Tyrant. Semua orang di sekitar berteriak, membungkuk sedalam Howard. Stephen Lin tersenyum, mengangkat kaki Erlang dan berkata, semua orang yang tidak penting, pergilah, Howard, tetaplah. Petik 2. Bawahan Howard itu saling memandang, tampak sedikit tidak nyaman dengan perintah Stephen Lin. Kenapa kamu masih berdiri di sana dengan bodoh? Howard berkata dengan suara yang dalam. Orang-orang di sekitar mereka segera membungkuk dan mundur. Hanya Stephen Lin dan Howard yang tersisa di seluruh istana. Apakah kamu tahu mengapa kamu diminta untuk tinggal untuk makan malam? Stephen Lin memandang Howard dan bertanya. Ini, saya tidak tahu, kata Howard hati-hati. Orang ini yang cukup memanggil angin dan memanggil hujan di luar, tetapi saat ini di depan Stephen Lin, dia bahkan tidak berani bernapas. Sejujurnya, Howard sangat kuat bahkan jika dia kehilangan armornya. Raja bela diri peringkat 8, yang melampaui Gunung Wudang dan kepala kuil Shaolin, sudah cukup untuk membuat sekte itu menjadi sekte teratas di sekte manapun dalam seni bela diri. Tetapi sangat disayangkan bahwa dia berada di medan perang ekstrateritorial, dan hanya ada 2 pembangkit tenaga listrik tingkat Ares di sekitarnya, dan Stephen Lin lebih kuat dari rata-rata Ares, jadi dia benar-benar hanya bisa menjadi orang yang rendah hati. Sudah berapa tahun kamu berada di pasar gelap yang serakah? Stephen Lin bertanya. 18 tahun, 18 tahun yang lalu, saya memperoleh baju besi perang yang tak terkalahkan, dengan pertahanan Dewa Perang. Dengan Sherlock Holmes dan Kim Sun Mi, saya menciptakan pasar gelap serakah di sini dan menjadi pengendali pasar gelap serakah. Kata Howard. Sherlock Holmes dan Jin San Mei jauh lebih baik darimu, bukan? Stephen Lin bertanya. Yah, dalam hal kekuatan serangan, mereka memang lebih kuat dariku, tapi aku lebih kuat dalam bertahan, jadi kita bisa membentuk situasi berkaki 3. Kata Howard. Oh, Stephen Lin mengangguk dan berkata setelah hening sejenak, alasan mengapa saya meminta Anda untuk tinggal untuk makan malam sebenarnya sangat sederhana. Saya mengambil bagian Anda dari pasar gelap yang serakah, tetapi saya tidak memiliki manajer untuk mengelola bagian ini. Orang. Petik 2. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Howard memandang Stephen Lin dengan penuh semangat. Dia sudah tahu apa yang dimaksud Stephen Lin. Saya harap Anda dapat membantu saya mengurus bagian ini. Tentu saja, sebagai imbalannya, saya akan memberi Anda 1/10 dari bagian keuntungan. Maukah Anda? Stephen Lin bertanya. Saya bersedia, saya sangat bersedia. Howard berkata kepada Stephen Lin dengan penuh semangat, Tuan Tyrant yang terhormat, saya bersedia membantu Anda. Di medan perang ekstrateritorial, ada banyak musuh. Jika kamu menjadi orangku, maka kamu mungkin menjadi target mereka, kata Stephen Lin. Siapa yang akan takut menjadi target orang lain ketika Anda berada di medan perang di luar wilayah? Bos Tiran, suatu kehormatan bagi saya untuk dapat melayani Anda. Tidak peduli apa bahayanya, saya akan dengan setia membantu Anda menjaga Anda. Industri, kata Howard. Mendengar kata-kata Howard, Stephen Lin tersenyum. Menggunakan metode ini untuk mengikat Raja Bela Diri peringkat 8 jelas merupakan keuntungan besar. Raja Bela Diri tingkat ke-8 bukanlah kucing atau anjing. Hanya ada segelintir orang yang dapat mengancam Raja Bela Diri tingkat ke-8 di seluruh medan perang asing. Jika Howard menggunakannya dengan baik, itu pasti akan menjadi senjata. Di masa lalu, sulit untuk menaklukkan orang seperti itu, tetapi sekarang, Howard berada dalam masa ketidakamanan karena penurunan tajam dalam kekuatannya. Pada saat ini, mudah untuk menaklukkannya. Bab 600. Malam tiba di pasar gelap yang serakah. Seluruh pasar gelap yang serakah sangat sepi.
Keheningan ini karena dua peristiwa besar terjadi berturut-turut di pasar gelap serakah hari ini, satu ledakan di suatu daerah, dan daerah itu langsung dibom menjadi reruntuhan, dan banyak orang meninggal pada saat yang sama, dan yang lainnya adalah HSBC. Pertempuran kelompok multipartai di pintu toko secara langsung mengubah area itu menjadi neraka. Dikatakan bahwa ada mayat di mana-mana, dan tim patroli terus mengambil mayat sampai malam, dan kemudian mengatur orang untuk membersihkan darah di tanah. Darah dan air yang terkumpul mengalir ke parit-parit di sekitarnya, dan kemudian menyebar ke segala arah dari parit-parit ini. Banyak orang telah melihat darah merah cerah di selokan. Meskipun sangat umum untuk membunuh orang di pasar gelap yang serakah, tidak pernah terjadi begitu banyak orang meninggal pada satu waktu. Dikatakan bahwa Howard, salah satu dari 3 pengendali utama, juga terluka dalam insiden kekerasan ini dan telah kehilangan hidupnya. Untuk kemampuan menjadi master baru akan diumumkan di kemudian hari. Dengan kata lain, pasar gelap yang serakah akan mengantarkan raja baru. Meskipun identitas pengontrol baru belum diumumkan, banyak orang telah menerima berita tersebut. Pengendali baru akan menjadi tiran yang ditakuti oleh semua orang di medan perang di luar wilayah dan ditakuti oleh banyak orang. Berita ini telah menyemangati orang-orang yang rakus di pasar gelap. Tyrant, itu adalah tokoh teratas di medan perang ekstrateritorial. Meskipun dia sangat kejam, dia sangat baik kepada rakyatnya sendiri. Jika dia bisa menjadi salah satu pengendali pasar gelap yang serakah, itu pasti akan menjadi hal yang baik untuk orang-orang di pasar gelap yang rakus. Namun, hingga pengumuman resminya, belum ada yang bisa memastikan bahwa kontroler baru ini akan menjadi seorang tiran. Karena kemunculan raja baru yang akan segera terjadi dan kekerasan serius hari ini, pasar gelap yang serakah telah memasuki kondisi jam malam-malam ini. Semua orang tidak diperbolehkan keluar, dan toko-toko tutup. Jika Anda tidak memiliki tempat tinggal, maka Anda hanya bisa meninggalkan pasar gelap serakah malam ini dan pergi ke pasar gelap serakah untuk mencari tempat bermalam. Bos, ini adalah aula diskusi untuk kita bertiga. Howard membawa Stephen Lin ke aula besar. Pada saat ini, di aula, Kim Sun-mi dan Sherlock Holmes sudah menunggu di sini. Ada meja bundar di tengah aula, dan meja bundar diisi dengan makanan mewah. Makanannya mengepul panas, dan ada banyak hal di dalamnya yang tidak terlihat di dunia luar. Tuan Tyrant, Jin Sanmei dan Sherlock Holmes berdiri dari posisi mereka ketika melihat Stephen Lin datang, dan berinisiatif untuk menyambut Stephen Lin. Howard mengatakan bahwa dia tinggal tidak jauh dari sini, jadi kami berjalan sambil mengobrol, sedikit terlambat, maaf, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kita semua baru saja tiba. Holmes tertawa. Duduk, sama-sama, kata Stephen Lin, menarik kursi dan duduk. Sherlock Holmes dan Kim Sun-mi saling memandang, seolah-olah dia tidak berharap Stephen Lin membalikkan keadaan pada tamu. Namun, mereka berdua tidak mengatakan apa-apa dan hanya duduk. Makanlah, jangan biarkan makanannya menjadi dingin. Jika kita ingin berbicara tentang berbagai hal yang kita makan, kita harus serakah di pasar gelap, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Memang, pasar gelap yang rakus mengumpulkan segala macam hal aneh di medan perang ekstrateritorial, termasuk beberapa hewan dan tumbuhan yang tidak bisa dilihat di dunia luar. Setelah hewan ini dimasak, rasanya sangat enak, kata Sherlock Holmes. Ya, Stephen Lin mengangguk dan mulai makan. Sherlock Holmes dan Kim Sun-mi saling memandang, dan keduanya melihat sedikit kekhawatiran di mata masing-masing. Bukan kabar baik bahwa Stephen Lin sangat anti pelanggan. Tuan Tyrant, ada pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Bela Diri peringkat 9 yang tidak diketahui di Junyuin kemarin. Saya ingin tahu apakah Anda mengenalnya. Jin Sanmei tiba-tiba bertanya. Yah, muridku, kata Stephen Lin. Apakah itu muridmu? Jin Sanmei bertanya dengan heran, kamu menerima murid? Apakah kalian tahu? Stephen Lin bertanya. Ini, aku baru tahu, kata Kim Sun-mi.
Sherlock Holmes juga mengangguk. Dia dari dunia luar, dan kali ini dia datang ke pasar gelap yang rakus untuk membeli barang-barang. Stephen Lin menjelaskan secara singkat. Ternyata kita memiliki beberapa kesalahpahaman satu sama lain sebelumnya. Sekarang tampaknya banjir telah menyapu kuil Raja Naga. Jin Sanmei tersenyum sedikit malu. Bukan apa-apa, itu hanya kesalahpahaman, kata Stephen Lin ringan. Jika ada kesempatan, saya berharap untuk bertemu dengan murid Anda dan mengklarifikasi kesalahpahaman ini secara langsung, kata Jin Sanmei. Dia pergi. Di masa depan, jika kamu ingin pergi ke dunia luar, kamu bisa pergi kepadanya, kota Selat, Stephen Lin, kata Stephen Lin. Mengerti, Kim Sunmi mengangguk. Oke, sudah hampir waktunya makan, kata Stephen Lin, meletakkan sumpitnya. Sebenarnya, dia hanya makan beberapa suap, tetapi karena tujuan utama datang ke sini hari ini bukan untuk makan, dia tidak makan lebih banyak. Melihat Stephen Lin meletakkan sumpitnya, Kim Sunmi dan Sherlock Holmes juga meletakkan sumpit mereka. Mereka tahu bahwa puncak makan malam ini akan datang. Saya tidak suka berbicara omong kosong, jadi untuk mempersingkat cerita, semua bagian Howard di pasar gelap yang serakah sekarang menjadi milik saya. Apakah Anda punya pendapat? Stephen Lin bertanya. Tidak ada pendapat, ini tentang kamu dan Howard, kata Jin Sanmei cepat. Ya, saya tidak punya pendapat, Howard berhak mengambil bagiannya, kata Holmes. Menurut aturan yang Anda tetapkan sebelumnya, Howard menyumbang 30% dari pasar gelap serakah, dan Anda berdua masing-masing menyumbang 35%, kan? Stephen Lin bertanya. Itu benar. Kim Sunmi mengangguk. Ini perlu diubah, kata Stephen Lin. Mendengar dua kata yang akan diubah, pupil mata Jin Sunmi dan Sherlock Holmes keduanya menyusut, dan kemudian keduanya dengan cepat saling melirik dan langsung memahami pikiran masing-masing. Ini tidak bisa diubah, Tuan Tyrant, kata Kim Sunmi. Beri aku alasan, kata Stephen Lin. Ketika kami menciptakan pasar gelap serakah, investasi saya dengan Sherlock Holmes jauh lebih besar daripada Howard. Kami juga membagi seluruh pasar gelap serakah menurut investasi. Kemudian, pasar gelap serakah menghadapi banyak krisis dan tantangan. Kekuatannya adalah juga lebih besar, termasuk serangan dan penghancuran pasar lain. Kami berdua dapat dikatakan telah membuat pencapaian besar. Pada akhirnya, pasar gelap serakah memiliki dominasi satu keluarga di medan perang di luar wilayah, jadi masing-masing dari kami mengambil persen 35 benar-benar layak untuk namanya. Dan ini tidak dapat diubah. Setelah diubah, kami tidak akan dapat menjelaskannya kepada bawahan kami, kata Kim Sunmi. Apakah menurutmu juga begitu? Stephen Lin bertanya pada Holmes sambil memandangnya. Ya, Sherlock Holmes mengangguk. Pada saat ini, dia pasti akan maju dan mundur bersama Jin Sunmi. Jika tidak, bagian mereka pasti akan diambil oleh Stephen Lin. Melihat bahwa keduanya memiliki pendapat yang sama, Stephen Lin tersenyum dan berkata, kalian berdua, apakah kamu belum mengetahui situasimu? Jin Sanmei sedikit mengernyit dan bertanya, Tuan Tyrant, mengapa kamu mengatakan ini? Katakan. Petik 2. Ketika kalian bertiga bersama, kekuatan keseluruhanmu masih sangat bagus. Jika kamu ingin menghancurkanmu dalam waktu singkat, kamu membutuhkan setidaknya 4 atau lebih pembangkit tenaga listrik tingkat Ares, dan di medan perang di luar wilayah, tidak ada yang dapat memanggil pada saat yang sama dapatkan 4 pembangkit tenaga listrik tingkat Ares. Karena begitu pembangkit tenaga listrik tingkat Ares ini meninggalkan wilayah mereka, mereka dapat dimanfaatkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Ares lainnya. Itulah sebabnya bajingan tua dan mereka bertiga memiliki untuk menyamar untuk datang ke pasar gelap serakah Anda. Alasan utamanya adalah bahwa Anda dapat mengontrol tempat ini secara stabil sepanjang waktu, tetapi sekarang, Howard telah kehilangan kekuatan tempur dari God of War, dan Anda hanya memiliki 2 orang yang tersisa. Kamu, datang 3 pembangkit tenaga God of War cukup, jangan membicarakannya,
bajingan tua plus Neymar plus Johnny yang mudah tersinggung, mereka bertiga datang dan kamu selesai, mengerti? Stephen Lin bertanya. Setelah mendengarkan kata-kata Stephen Lin, Jin Sunmi berkata dengan wajah serius, meskipun mereka bertiga sangat kuat, jika mereka ingin menghancurkan kita berdua, mereka juga harus membayar harganya. Petik 2. Bagaimana jika mereka bertiga? Tambahkan aku. Stephen Lin bertanya dengan setengah tersenyum. Wajah Jin Sunmei berubah, dan dia berkata, kamu dan bajingan tua itu telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun, dan tidak mungkin bagimu untuk bergabung. Petik 2. Kerja sama apapun dimungkinkan selama periode kepentingan saat ini. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Melihat Stephen Lin begitu terorganisir dengan baik, baik Kim Hee-sun maupun Sherlock Holmes merasa sedikit tidak nyaman. Ketika Howard ada di sana, mereka bertiga bergabung, dan perubahan kuantitatif sudah cukup untuk menyebabkan perubahan kualitatif. Bahkan jika 4 pembangkit tenaga listrik tingkat Ares datang, mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung, tetapi sekarang mereka hanya memiliki 2 yang tersisa. Sebuah perbedaan. Pada saat ini, kekuatan tempur gabungan mereka jelas bukan 2/3 dari kekuatan tempur gabungan ketiganya, mungkin hanya 1/3. Dalam keadaan seperti itu, mereka benar-benar tidak berdaya untuk menghentikan lebih dari 3 dewa perang, apalagi orang mesum seperti Stephen Lin. Pikirkan baik-baik, apa yang bisa saya bawa ke pasar gelap serakah dengan mengambil saham di pasar gelap yang rakus, kata Stephen Lin. Jika bos memasuki pasar gelap serakah, hanya mengandalkan nama bos sudah cukup untuk menghentikan siapapun menyerang pasar gelap serakah. Apalagi, situs bos berada di area berisiko tinggi, di sebelah wilayah bajingan tua itu. Jika bajingan tua berani menyerbu pasar gelap yang rakus, bos dapat langsung memimpin seseorang untuk mengambil sarang bajingan tua itu. Dapat dikatakan bahwa bos saja sudah cukup untuk melibatkan kekuatan beberapa keluarga. Kata Howard. Bos. Jin Sunmei dan Sherlock Holmes sama-sama memandang Howard dengan heran ketika mereka mendengar Howard menyebut Stephen Lin sebagai bos. Saya telah menyerah kepada tiran dan mematuhi tiran itu. Kata Howard. Ini terlalu cepat. Jin Sunmei tidak bisa tidak berkata, Howard ini masih 3 pengendali utama pasar gelap serakah beberapa jam yang lalu. Meskipun identitasnya tidak sebagus seorang tiran, dia tidak banyak lebih buruk, dan sekarang dia telah menjadi bawahan tiran. Kecepatan perubahan ini agak terlalu cepat. Pada periode minat saat ini, semua orang semakin cepat, dan begitu juga Anda, bukan? Howard berkata sambil tersenyum bercanda. Pada saat ini, dia memiliki perasaan yang tidak biasa, karena Jin Sunmei dan Sherlock Holmes juga dengan cepat meninggalkannya sebelumnya, sekarang gilirannya, seolah balas dendam. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.